kalau kita beragama Hindu, jangan kita jadi ya orang India. Jadi kalau kita beragama Kristen, jangan jadi orang Yunani. Iya, jadi kalau kita beragama Islam, apa katanya, Bu? Jangan sekarang Araban, kenapa? Benar, itu dia. Jadi kita ini ya tetap NKRI gitu. Nah, oke, saya ringkaskan ya. Maksud Bung Karno, kita mesti menjadi anak jati Indonesia. Nampak? Itu maksudnya. Saya ringkaskan, walaupun saya tak pernah dengar, tetapi ringkasnya maksudnya jadilah anak jati Indonesia. Iya, benar Pak. Betul. Benar. Itulah dia Mas tadi Pak. Itu sebab Pak Sinta masuk di sini harmoni kan, damai kan dalam perbincangan. Tapi damai, cuba minta maaf Pak Sinta masuk dalam room Kristian. Macam mana? Mereka menghujat, mereka menghina. Itu yang jadi kami emosional, minta maaf. Tapi di sini kami Pak Robidin ini ada Bang Billy masuk. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Ya, salam. Selamat pagi Bang Billy. Ya, pagi. Oke ya, semoga Bang Billy aku tak nyimak. Ya, pertama kita harus tahu Taurat itu milik siapa di dunia ini. Dititipkan oleh Tuhan. Terdapat dalam Ulangan 22 ayat 4, Torah sifalunu Moshe, Morasya keinginan Yakov. Artinya, Musa memberitakan kami Torah sebagai milik. Saya ulangkan lagi, milik dari siapa? Kehilat atau jemaah Yakov, itu Israel. Jadi yang punya otoritas Torah di bumi ini, yang paham Torah, yang menjelaskan tentang Torah adalah orang Israel, bukan orang Kristen. Itu perlu dipahami dulu itu. Ulangan 22 ayat 4 sebagai bukti bahwa yang memahami Torah adalah kami Yahudi, bukan Kristen. Tadi soal apa? Dibilang Israel sudah digantikan gitu. Itu dulu nggak bisa. Perjanjian Tuhan dengan Israel itu kekal selama-lamanya. Makanya sampai kapanpun, kata Rabi saya, dua bangsa ini akan tetap ada sampai akhir zaman, itu bangsa Israel dan bangsa Arab. Itu akan selalu ada, nggak pernah punah. Kita lihat orang Mesir dan kebudayaannya udah punah. Orang Roma yang asli Roma dulu juga udah punah. Orang Yunani yang dulu juga udah punah. Nah, tapi bangsa Yahudi, bangsa Israel dan bangsa Arab tetap ada sampai sekarang. Kenapa demikian? Karena janji Tuhan kepada Abraham dan anak-anaknya. Kepada Ismail dia akan memberkati, daripada Ismail akan ada 12 pangeran, dan Tuhan bilang akan buat mereka fruitful, beranak cucu yang banyak, berbuah yang banyak. Nah, jadi sampai dari zaman dulu sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman, dua bangsa ini akan tetap ada. Dan kalau tadi saya bilang akan reconcile meaning that they will be like back together just like the first time they were with his father Abraham. Nah, kita lihat sekarang di dunia ini ya, kita lihat bangsa Arab sama Israel sudah membuka hubungan penerbangan yang sekian puluh tahun tertutup. Negara-negara Arab sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu Rabi saya itu bilang waktu belum kejadian. Jadi pas dia udah pulang ke Israel, saya baru tahu, wah ini yang dia bilang. Begitu. Waduh, ini ada yang bilang Muhammad bukan keturunan Ismail. Dari mana? Makanya orang-orang Yahudi selalu menyebut nama Nabi Muhammad itu dengan nama Ismail. Artinya anak daripada Ismail, selalu menyebut nama Ismail. Betul nggak, Cik? Betul. Ada kok silsilah Nabi Muhammad itu kita bisa telusuri. Kemarin ada kalau silsilah Nabi Muhammad sampai jangankan kepada Abraham, sampai dengan Nabi Adam saja tersambung terus.
Iya, waktu itu ada videonya tuh di TV, aku udah cek dari Nabi Muhammad sampai ke Adam. Ada. Jadi apa silsilah Nabi Muhammad larinya sampai ke Nabi Ibrahim itu dari hasil dari Nabi Ismail itu sampai ke Adam. Itu dari bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, ya kan? Apalagi tuh bin Kusoi, bin Kilab, bin Murrah. Banyak. Ada lagi apa namanya? Bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Galib, bin Far, bin Malik. Ada lagi bin Nar, bin Kanan, bin Kuzaimah, bin Murrika, bin Nabi Ilyas kalau enggak salah, bin Mudlar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, dari bin Adnan ini sampai juga ke Nabi Ibrahim, yaitu bin Adad, bin Humaisya, bin Salaman, bin Iwan, bin Bius, bin Kiwa, bin apa saya lupa namanya itu, bin Kimwal kalau nggak salah, bin Abi, bin Awan, bin Nasir, bin Higad, bin Buldas, bin Yudas, bin Tagdi, bin Jahim, bin Nasi, bin Mahi, bin Lid, bin Akhor. Itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bin Uram, bin Qaizar, bin Ismail, bin Ibrahim alaihissalam. Nah, dari Nabi Ibrahim sendiri sampai ke Nabi Adam. Kalau saya sebutkan panjang, karena ada sebagian yang saya belum hafal. Nanti doakan saya biar saya cepat hafal ya. Amin. Mudah-mudahan. Saya doakan insyaallah. Ki, ada pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan nih ya. Bang mau tanya, apakah kitab Yahudi itu dirampok dan diperkosa oleh Kristen? Tidak merasa seperti itu, tidak? Iya, kan di dalam debat sering kita buktikan bahwa terjemahan Kristen itu error. Misalnya Yesaya 53 ayat 9-10 itu ya, kata Asir diganti dengan yang bunyinya gini, dan dalam matinya dia bersama penjahat-penjahat. Nah, padahal itu tidak ada kata penjahat. Asir di situ orang kaya, bukan penjahat. Nah, kenapa demikian? Untuk sistematis pembenaran teologi mereka bahwa ini kenapa ada dua orang penjahat kayu salib. Padahal aslinya itu Asir, artinya orang kaya. Dalam kuburnya dia dikuburkan bersama orang kaya gitu. Ya begitu, dan lainnya lain. Bang Billy, sebentar Bang Billy. Umi, saya minta izin dulu ya, saya mau tanya dengan Bang Billy ini ya. Gini Bang Billy, menurut orang Kristen ini sering dinarasikan Allah itu berubah wujud menjadi manusia dan mati di tiang salib. Itu dinubuatkan di kitab-kitab para nabi terdahulu termasuk kitab Torah. Nah, tadi malam kami menyimak diskusi antara Bang Juma dan teman-teman sama si yang cewek itu kan sama siapa tuh lah, dua orang tuh tadi ya, tadi malam lah, pokok lupa kayak gini mau nyebutin. Nah dia Rani, itu Bang Cika, itu Rani sama Cika kalau nggak salah. Bukan, ini astagfirullahaladzim, yang ibu sering itu loh Bu, ibu perempuan yang 17 tahun single parent itu loh. Iya tahu ya, sama satu lagi itu bapak sering sekali kok di TikTok. Nah itu dia mengutip Yesaya 53. Nah begini Bang Beli, Yesaya 53 dikupas habis sama Bang Kores tadi malam itu dia mengklaim itu nubatan untuk Yesus gitu kan, klaimnya ke umat Kristen. Nah sekarang saya tanya dengan Bang Billy sebagai pemilik Torah, apa betul Bang Billy Yesaya 53 itu nubatan untuk Yesus? Anda sebagai pemilik, monggo pencerahan. Terima kasih. Iya, untuk memahami Yesaya 53, saya aslinya tuh kitab Yesaya itu yang ditemukan di Qumran. Itu yang tertua ya, Qumran itu yang sekarang ada ya, ditemukan itu nggak ada penomoran. Yang penomoran itu Oten yang nomorin. Makanya kalau kita lihat di kitab-kitab Oten kadang-kadang suka kelebihan atau kekurangan. Misalnya Mazmur 5 di Yahudi, di Kristen jadi Mazmur 6 gitu. Sama juga dengan Yesaya 53 itu. Nah, ayat yang dimulai dalam Yesaya 53 ayat 1 itu harusnya di Yesaya 52 itu aslinya. Nah, untuk memahami Yesaya 53 harus memahami
istilah di dalam teologi belajar di kitab Yesaya, fourth servant song, artinya 4 nyanyian hamba ya, yang dimulai dari 44 yang disebut hambaku engkau, itu selalu hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel. Saya 44 sampai saya 54 itu semua berbicara tentang hamba, yang disebut hamba. Hambaku yang menderita dalam seluruh Israel, di seluruh kitab Yesaya adalah Israel. Nah, jadi nanti kita tahu bahwa Yesaya 53 itu berbicara bukan soal Yesus, nggak ada. Lalu tentang Mesias, nggak ada kata Mesias di situ. Yang makanya kalau pernah dibilang, apakah Tuhan kalian ganteng? Oh, Tuhan Yesus kami ganteng. Masa iya? Saya oke, kalau begitu yuk kita lihat Yesaya 53. Mereka nggak suka karena dibilang wajahnya pun tidak tampan. Nah, itu tidak tampan. Mereka nggak suka, nggak nyambung itu kata dia. Ya memang itu bukan buat Yesus, karena penderitaan orang Israel oleh sebab ditekan oleh bangsa-bangsa, itulah tema dari Yesaya 53 yang akan dipulihkan kembali dari zaman statusnya gitu. Nah, banyak di situ pola-pola kata yang harusnya jamak jadi tunggal ya, dan oleh bilur-bilurnya dia kena tulah. Nah, gitu kan? Dan oleh bilur-bilurnya dia kena tulah. Gitu. Tulah itu di situ bukan dia, kata lamo itu bukan berarti tunggal tapi jamak, lamo. Kita ambil kitabnya. Dia sini handphonenya deh. Jadi banyak pembuktian yang sudah kita rekonstruksi berkali-kali dalam dunia debat bahwa itu tidak merujuk kepada Yesus gitu di dalam. Tuh saya coba buka. Ini yang penting ini, kata lamo diganti dengan kata tunggal. Bentar. Kita buka Yesaya 53 ayat 9 kayaknya tuh. Ayat 8. Nah, ini dia. Nah, ketika kita membahas kitab kita membaca kitabnya bukan nggak salah 53 ayat. Nah ini dia. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Nah ini kan kurang ajar. Karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Padahal ayat yang ibu itu ialah Amir Megalamo, dan artinya apa? Dan karena pemberontakan umatku mereka kena tulah. Kenapa demikian? Ini berbicara soal the righteous remnant of Israel, artinya orang-orang yang benar yang di Israel pada waktu dia dibuang ke Babylon karena kesalahan umatku ya, yaitu bangsanya sendiri, bangsa Israel. Orang-orang yang setia kepada Tuhan kayak Daniel, Sadrak, Meshach dan Abednego harus menerima penderitaan itu karena dosa bangsanya gitu. Itu berbicara soal Israel, sekali lagi the righteous remnant, atau kita orang yang setia kepada Tuhan gitu. Nanti lagi ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya ada di antara penjahat-penjahat. Ini tidak benar sama sekali teman-teman ya, karena kata asir di situ yang artinya adalah orang kaya ya, mereka rubah menjadi penjahat-penjahat supaya apa? Supaya tergenapi dan pembuatan tentang dua penjahat yang di kayu salib itu. Ini benar-benar sistematis ya, dan masih banyak lagi pemerkosaan di dalam kitab-kitab kami gitu. Itulah kurang lebih. Jadi nggak benar itu Yesaya 53 bicara soal Yesus, sama sekali tidak ada Yesus satu titik pun di dalam kitab Tanakh, dalam kitab tidak ada. Ya demikian. Ya, alhamdulillah Bang Billy ya. Pagi hari ini kita mendapatkan kecerahan, mendapatkan ilmu bahwa Yesaya 53 ini sudah dikonter dengan yang punya kitab bahwa itu bukan nubuat untuk Yesus. Maka tolong dengar-dengar ini teman-teman Kristen, baik yang di komen maupun yang di bawah. Ini pemilik Torahnya sudah mengatakan bahwa Yesaya 53 bukan nubuatan buat Yesus. Terima kasih ya Bang Billy. Ya, jawabannya terima kasih. Sekali lagi saya mau sharing sama teman-teman ya. Ini saya mau sharing. Saya ulangi lagi nih supaya kalian dengar yang baru datang nih. Ulangan 22 ayat 4. Kan. Oke,
jemaah. Tunggu. Mau open camp gak, Ci? Belum bisa, aku belum 1000. Bisa. Nanti kalau open camp banyak cewek yang suka lagi. Iya, ntar gue jelas lah. Ya, ulangan 33 ayat 4 ya. Ini ya. Jadi teman-teman Kristen harus tahu diri kalau ini bukan kitab kalian. Ulangi lagi, saya ulangi. Torah Sifalanu, Moshe, Morasya, Egilat, Yakob. Artinya Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik. Saya ulangi lagi, milik bagi siapa? Jemaat Yakob. Siapa Yakob? Itu Israel gitu. Jadi yang paling memahami Torah atau kita Yahudi itu bukan Kristen tapi orang Yahudi. Nah, bagaimanakah Kristen tanpa PB? Bisa bayangkan sendiri bagaimana. Tanpa PL. Iya, ya. Bagaimanakah kitab Kristen perjanjian baru tanpa perjanjian lama atau tanah? Itu pasti nggak bisa berdiri sendiri karena PB selalu mengambil dari perjanjian lama. Itu kitab orang Yahudi tanah, dan dikonfirmasi mulai dari Yesaya 7, Yesaya 8, Yesaya 9 sampai Yesaya 53 itu sudah bisa dibantah. Apalagi Kia itu datangnya binatang lalu Fatihah Misrah, artinya lambang pemerintahan ada di bahunya. Seorang anak telah diberikan kepada kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ada di bahunya. Orang menyebutnya sebagai Raja Damai, Raja yang perkasa. Peleoens, El Gibor, Shalom. Afiat, Syar Shalom. Nah, Pele Gibor ya, Pele Gibor itu orang namanya penasihat ajaib. Sebenarnya penasihat ajaib itu Tuhan sendiri. Kenapa demikian? Raja Hizkia tidak mengambil nasihat dari siapa? Dari raja yang menjajah dia, yaitu Sanherib, yang nggak mau menerima saran Sanherib untuk patuh dan memberi upeti kepada Sanherib, raja Assyria. Ajaib, apa yang ajaib di situ? Ajaib terjadi di mana Tuhan menghentikan matahari sehingga matahari tidak bergerak pada waktu zaman dia. Nah, El Gibor, siapa yang disebut El Gibor di dalam seluruh Alkitab? Nggak pernah ditujukan kepada Yesus, Allah yang perkasa. Itu selalu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Bapa yang kekal, siapa? Tuhan itu sendiri. Kaiklas yang menyebut namanya. Nama siapa? Nama Hizkia. Jadi Tuhan memberi gelar kepada Hizkia siapa? Syar Shalom, panggilan namanya gitu. Nah, gelar-gelar ini juga bisa diberikan kepada Hizkia karena di zaman Hizkia ada damai. Benar sekali apa katamu, Nabi Yesaya, bahwasanya ada damai di zamanku, kata Hizkia. Itu. Jadi ini menunjuk, Yesaya 9 itu menunjuk pada Hizkia, dan kita sudah bisa bantai itu. Ini tidak ada celah lagi, apalagi Yesaya 7 tentang Immanuel. Cerita di situ bercerita tentang perang. Kita lihat Ismail waktu diberi malaikat kasih tahu kepada Hagar, kamu akan punya anak dan kau akan memberikan namanya Ismail. Lahir keluar Ismail. Ishak juga gitu. Jadi Ismail itu adalah 6 orang yang Tuhan kasih langsung, salah satu dari 6 orang nabi-nabi besar yang Tuhan kasih namanya. Kalau anak ini lahir namanya Ishak, keluar jadi Ishak gitu. Kalau ini kan nggak berikan nama Immanuel, itu lahir kagak jadi Immanuel gitu. Nah itu mesti kita pahami di situ bahwa tidak ada Immanuel itu hubungan dengan Yesus. Apalagi kalau rasanya dengan Yesaya itu juga ada. Nah, terus ini lagi ya tentang pengajaran baik itu Moshe Rabbeinu di dalam Ulangan pasal 6 ayat ke-4, juga Yesua di dalam Markus 12:29 tentang Shema ya. Shema ini kemudian ada kata ehad di sana, Ci, ya kan? Mereka samakan dengan basar ehad yang ada di dalam kitab Kejadian berapa ya, lupa, bentar dulu.
Ya pokoknya jika seorang laki-laki yang sudah dewasa, maka dia harus pergi meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya untuk melakukan basyar ehad. Nah ini kenapa kemudian orang-orang Kristen ini selalu menyatakan bahwa konsep tentang ketauhidan itu sebetulnya mereka yang menjalankan, dan Islam sama Yahudi hanya memegang konsep tentang ketauhidan ini. Karena apa? Menurut mereka bahwa ehad itu adalah unity. Ehad suci. Oh iya. Jadi bazar ehad itu juga menghasilkan satu apa? Daging. Itu fetus ya yang ada di kandungan anak, anaknya satu gitu. Jadi tetap ketika dikatakan basar ehad satu daging ya, satu tubuh ya memang satu tubuh. Tapi kalau Hasem ehad, nah udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Basar ehad yang itu tentang kidusim lalu nisuin di bawah cupa itu. Iya itu juga. Tapi yang paling simpel nerangin itu kan kompleks. Kalau nerangin situ hasil dari basar ehad ialah fetus, itu anak yang dalam kandungan itu. Iya hasil dari basar ehad kan? Iya. Ya. Itu. Nah, jadi jangan ulang lagi orang ihi terus disamakan dengan tauhidan Allah gitu. Padahal ya basyar ehad itu bukan artinya bahwa Allah itu unification atau unity, bukan. Basyar ehad itu ya tadi itu kan di dalam ayat itu sudah jelas, jika laki-laki yang sudah dewasa maka wajib meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian bersatu dengan sembarang wanita untuk melakukan basyar ehad, untuk melakukan perkawinan. Itu tadi melakukan kidusim dan nisuin di bawah cupa itu untuk melakukan pernikahan. Basar ehad itu menjadi satu daging, menjadi bersetubuh dan menghasilkan anak, begitu loh. Gitu ya Ci ya. Jadi dari kalimatnya udah bisa dibedakan. Bazar ehad dengan Hasem ehad itu beda. Kalau bazar ehad ya satu daging. Kalau Tuhan satu ya udah nggak bisa ada dua gitu. Masalahnya mereka mau mencari pembenaran tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kemudian menjadi satu itu, tiga entitas itu tapi menjadi satu hakikat. Nah, jadi mereka pencariannya ke sana tentang ke Shema, lalu mereka menyamakan antara ehad yang ada di dalam Shema dengan basar ehad gitu loh, Ci. Nah, itu makanya saya kan nggak paham lah soal kitab Yahudi. Gitu, mereka karena nggak paham teks aja, mereka nggak bisa baca ya. Bagaimana mau konteks gitu. Jadi semua jadi sebetulnya di dalam Tanakh adakah itu nubuatan tentang ketuhanan Yesus nggak, Ci? Nggak ada satupun, setitik aja. Nggak ada. Coba kalian yang Kristen naik sini terus yakinkan saya bahwa ada satu nubuatan tentang Yesus. Kalau ada semua orang Yahudi pasti menerima Yesus. Itu ada. Apa? Bang Billy, orang Kristen Sinta Kabirina. Apa? Sinta Kabirina itu orang Kristen, Bang Billy. Ya, semoga kalau mau tanyain. Ya, yang itu juga Pak. Ya, saya ingin tanya dulu sama Bang Billy nih. Ya, Sinta. Bang Billy, itu berarti kodeks itu bukan produk Yahudi ya? Kodeks itu bukan. Kodeks itu punya bapak-bapak gereja Kristen abad keempat dan abad kelima. Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrius itu abad 4 dan 5. Berarti fix, pantas ada sisipan di dalamnya. Ini saya baru tahu. Makasih Bang Billy. Ya, dua Yohanes berapa tuh yang ada tiga yang memberikan kesaksian di surga. Bapa, Putra dan Roh, itu nggak ada ayat di dalam teks kodeks tertua abad keempat dan kelima. Nah, kalau di perjanjian baru sendiri kan Bang Billy ada perkataan bahwa ada tertulis Yesus akan bangkit di hari ketiga di kitab-kitab terdahulu, Zabur, Mazmur, dan Taurat. Wow. Kalau menurut Bang Billy sendiri ada nggak di Taurat itu? Nggak ada Yesus, apalagi hari ketiga. Jelas ya.
Jelas. Berarti Kristen tidak bisa menggunakan Taurat lagi karena tidak ada. Kalau kita secara logika, saudara-saudara, kalau mau debat sama Kristen, kasih aja ya yang tadi Ulangan 33 ayat 2. Torah itu milik orang Israel, bukan orang Kristen. Jadi yang paham bukan mereka. Ulangan berapa, Pak? 33 ayat 4. Ulangan 33. Torah si Palanu Mose. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut lagi, Pak. Ini ada tulisan Yahudi palsu. Ini Yahudi yang beneran begini, yang antikris. Yahudi yang benar memang anti Yesus. Kalau kami nggak anti Yesus, udah jadi mengikut Yesus ya. Justru Yahudi palsu yang asli begini, yang antikris. Itu penjelasan Torah ya Bang Billy ya. Betul. Dan kalau nggak salah di dalam Quran, di dalam Quran dikonfirmasi bahwa Taurat itu diberikan kepada Bani Israel, diwahyukan kepada untuk bangsa Israel. Betul. Di Islam juga dikatakan bahwa Taurat dan Injil itu diturunkan untuk Bani Israel. Bahkan nabi-nabi dari keturunan Yakub itu memang untuk Bani Israel. Betul. Jadi kalau di luar Bani Israel itu nggak tahu itu gimana itu ceritanya. Makanya kan kemarin lucu itu ada debator, siapa namanya? Damian apa siapa, dia bilang waktu itu kan bicara soal perjanjian Abraham. Demian Bang, aku juga nyimak kemarin kok. Demian. Jadi Demian sama Edis, butar-butar. Keturunan rohani kan. Ya itu saya nyimak itu Bang sampai selesai itu. Jadi katanya sama mereka. Abraham, Ishak sama Ismail keturunan perjanjian Abraham kan, keturunan Abraham. Nah, aku tanya, jadi Kristen itu mau di keturunan Abraham dari Ishak apa Yakub? Oh, keturunan rohani katanya, semua ketawa ngakak. Keturunan rohani. Tapi Bang Billy, ya. kalau misalnya di Yahudi, misalnya contoh ya, misalnya tidak ada tempat ibadah orang Yahudi, hanya ada masjid. Orang Yahudi itu beribadah di mana? Ke masjid. Masjid, dah. Masya Allah. Berarti jelas ya bahwa orang Yahudi ini mentuhankan Tuhan yang sama dengan Islam, benar ya Pak? Bahkan orang hakam besar ya dalam Yahudi bernama Rabbi Saadia Gaon, dalam Targum Rasak, dia menerjemahkan kata YHWH sebagai Allah, Sema Israel. Pak Bayu di-mute dulu Pak Bayu, ini suara Pak Bayu ini jadi yang lain kayak oke, lanjut. Ya, Sema Israel, Allah Elohenu, Allah Echad. Ada satu yang saya bingung Bang Billy tentang pembenaran yang mereka cari-cari, bahwa ketika Yesus itu diusahakan untuk dari keturunan Daud. Oh, itu kena itu di dalam Supaya pemaksaan itu Matius 1. Justru saya jadi bingung dengan pembenaran yang mereka cari. Itu yang justru pembenaran itu akan menafikan mereka yang dari luar Israel sebenarnya, kalau mereka berpikir cerdas. Iya kan? Bunda, saya turun dulu Bunda, rakan-rakan semua. Terima kasih Bang Billy, terima kasih rakan-rakan semua. Oke, terima kasih, saya turun dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kita lihat dari Matius 1 saja, itu berhentinya sampai di Yusuf itu. Apapun yang mereka cari pembenaran itu tentang ketika lahirnya Yesus ya, mereka lahirnya di mana, di Nazaret, itu kan mereka sedang berusaha untuk supaya terdaftar sebagai keluarga Daud itu. Justru dengan pembenaran ini itu akan menafikan mereka-mereka yang dari luar Israel kalau mereka berpikir cerdas. Nama ya, kita lihat. Aku mau kasih tahu di dalam Shema Israel bagaimana Rasak Rabbi Saadia Gaon, seorang ulama Yahudi, menerjemahkan dengan jelas gitu, bahwa
Yahweh itu diterjemahkan sebagai Allah oleh dia. Atau ulangan 6 ayat 4 itu saya mau. Kalau menurut Bang Billy sendiri, ajaran Yesus ini, Injil ini khusus untuk Bani Israel atau untuk seluruh umat di muka bumi ini? Torah itu diberikan kepada bangsa Israel untuk apa? Untuk menjadi orla goyim, menjadi terang bagi bangsa-bangsa gitu. Jadi ketika Torah itu mau diadopsi oleh bangsa ya harus boleh, tapi harus benar-benar mengikuti apa yang ada tertulis, nggak boleh pilih-pilih. Benar. Berarti tapi kalau misalnya ada ayat di dalam Perjanjian Baru yang melarang mengajarkan Injil ke seluruh bangsa, itu bagaimana? Bang Bil? Harusnya memang Injil jangan diajarkan kepada seluruh bangsa. Kan Yesus nggak bilang begitu. Ya maksudnya di Asia malahan. Iya, Yesus kan punya Tuhannya. Jadi Tuhan Yesus itu harusnya terminologi yang harus diganti. Tuhannya Yesus. Kenapa? Yesus itu punya Tuhan. Kita lihat waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh kawan ini berlalu daripada aku. Kita lihat berapa kali dia berdoa kepada Tuhannya, Tuhan Yesus gitu. Jadi Yesus itu di dalam hidupnya, di dalam sumber PB, tidak ada yang tidak Yahudi dalam kehidupan dia. Dia melakukan semua halakha yang ada di dalam Torah. Dia disunat umur 8 hari persis. Dia pergi ke rumah ibadah orang Yahudi, ke sinagog, dan dia ibadah pada hari Sabat bukan hari Minggu. Nah, jadi Yesus itu tidak menciptakan agama Kristen, sama sekali tidak. Benar. Berarti Kristen ini bukan Bang Billy, ya. Kalau saya boleh bertanya dari pemahaman Bang Billy tentang kekekalan Tuhan, kekal menurut Bang Billy definisinya itu apa dari Taurat? Kekal? Iya, kekal. Kekal itu salah satu nama Tuhan ya, salah satu gelar Tuhan ya. Baka yang nama YHWH itu juga, YHWH itu ada punya arti. Yang disebut Yahweh itu kan YHWH yang itu adalah akronim dari HYHWH, He was, He is, He will be gitu. Bahwa dia yang dulu, dia sekarang, dia yang akan datang gitu. Jadi kekal gitu. YHWH itu bermakna juga tidak berubah. Tuhan kita nggak bisa definisikan dengan oh iya tidak berubah secara sifatnya memang, tapi kalau bilang berubah secara fisik nggak bisa ketemu. Iya, artinya keberadaannya begitu, tidak pernah berubah apapun. Betul, sifat Tuhan tidak pernah berubah. Kan ada 72 sifat Tuhan dalam Judaism. Itu. Berarti tidak boleh begini. Tuhan itu kan maha kuasa. Tapi kekuasaannya tidak boleh menabrak kekekalannya kan? Oh iya, benar. Iya. Makanya sifat-sifat nama-nama Tuhan, misalnya Hakados atau Al-Kudus, dia memang dia kudus. Hamakom, sang tempat. Terus Hakados Baruchu, terus El Gibor, ya, Al-Jabar, terus apa lagi? Banyak, itu merupakan sifat-sifat dia yang tidak bertentangan dengan sifat-sifat yang lainnya. Seperti maksudnya begini, supaya orang Kristen ini paham ya, bahwa Tuhan Maha Kuasa. Kekuasaan Tuhan itu tidak akan menabrak kesucian. Misalnya kuasa Tuhan menjadi apa saja, tapi tidak mungkin menabrak kesuciannya, dia harus berak begitu kan. Itu makanya ketika Damian kemarin bertanya dengan Kamil di soal pemahaman, dia bilang Tuhan bisa jadi manusia. Di mana? Kejadian 18. Nah, kalau memang Tuhan bisa jadi manusia, dia akan bertabrakan dengan Torah yang lainnya. Torah lainnya berbunyi Lois El Mekazeh, bahwa Tuhan itu bukan manusia, bertentangan. Begitu juga tentang Musa, waktu dia bilang Musa, Tuhan lihatkanlah engkau padaku. Tuhan bilang apa? Tidak ada orang yang bisa melihat aku bisa tetap hidup. Nah, terus Torah lagi dikatakan dalam Torah,
Dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa wujud pun tidak. Nah, jadi sudah tiga hal yang menentang, 3 ayat yang menentang dari konsep pemikiran Kristen terhadap Kejadian 18 itu. Oh, Tuhan berarti semak api itu bukan teofani Allah, tetapi itu menunjukkan tempat adanya suara itu di antara semak api itu kan, gitu kan ya? Oh, jadi di dalam Midrash dikatakan waktu Tuhan mau berbicara dengan Musa, Tuhan bilang, kalau saya berbicara dengan suara yang keras, dia akan takut. Kalau saya bicara dengan suara yang soft, dia akan nggak kedengeran. Oke. Untuk menarik perhatian Musa, akhirnya dia pakai suara ayahnya, bapaknya. Ya. Baru di situ Musa tertarik, terus dia bilang, "Ayah, aku bukan ayahmu, aku adalah Tuhan dari ayahmu." Wah, itu kurang lebih begitu dalam Midrash kita. Nah, dari tengah disitulah ya kita lihat, pertama yang dilihat oleh dia adalah semak belukar menyala. Di dalamnya ada malaikat di situ. Kalau kita lihat di situ ayat malaikat itu adalah Gabriel ya. Nah, baru setelah Gabriel baru suara Tuhan. Jadi makanya dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa pun tidak. Ayatnya kan bunyi begitu. Nah, kalau Tuhan itu berwujud, nah itu bertentangan dengan ayat-ayat yang orang lainnya. Ini Bang Billy, saya lihat orang-orang Kristen itu begini, ketika dia berpikir sesuatu, misalnya dia bernarasi tentang Tuhan itu maha kuasa, saya lihat dengan bahasa maha kuasa itu dia menafikan kekuasaan Tuhan. Maksudnya jadi mau apa saja bisa gitu kan? Iya, tapi dia menafikan bahwa Tuhan bisa memberi petunjuk tanpa harus menjadi sesuatu. Ya, dan dia lupakan itu kekuasaan Tuhan itu, sehingga dia paksakan berkuasa itu harus menjadi manusia supaya bisa berinteraksi dengan manusia. Padahal Tuhan maha kuasa. Bahkan apakah Tuhan harus menjadi cacing ketika dia berinteraksi dengan cacing, begitu kan? Justru ini menafikan makna kekuasaan, tanpa sadar dia sedang menafikan makna atau membatasi kekuasaan Tuhan. Kalau saya lihat begitu. Iya, jadi kan dia bilang, kok berarti kalian membatasi kekuasaan Tuhan dong jadi manusia. Justru ketika Tuhan jadi manusia, maka dia akan terbatas ruang dan waktu kuasanya. Ada membatasinya, betul. Iya. Contoh kan begini Bang Alfat, pada saat Yesus ya yang dianggap sebagai Tuhan yang akan mengampuni dosa, dia harus menunggu sampai usia 33 tahun dan mati dulu di kayu salib. Berarti hilang dong kemahakuasaannya yang dikatakan kalau di dalam Islam itu kun fayakun. Iya. Jadi kalau saya lihat, kalau saya sepakat dengan tauhid yang dipaparkan oleh Bang Billy, walaupun tadi sepintas, tapi saya memahami insyaallah. Jadi ada sesuatu yang saya bingung tentang, bukan saya bingung akan apa yang saya pahami, saya bingung mencerna apa yang mereka katakan itu. Bahkan ketika dia membagi-bagi antara batu itu dengan keras, seakan-akan keras itu berdiri sendiri, tidak melekat pada batu. Padahal ketika kita bicara batu sudah terobsesi dalam otak pikiran kita, dia satu dengan keras itu, sehingga firman itu keluar sendiri atau si keras itu keluar sendiri, ibarat batu berpisah dengan si batu. Saya nggak ngerti tuh ya gimana ya. Mereka mengonsepkan Tuhan menjadi 3 itu mulai dari kitab Kejadian. Itu ada firman Tuhan, ada roh Allah, ya, ada Allahnya. Ya. Itu sudah salah semua konsepnya. Verua Elohim Merakevet Alpenemaim itu artinya anginnya Tuhan, angin yang daripada Tuhan meniup air. Kenapa udah ada air dan udah ada angin pada waktu pertama? Nah, kan pertanyaannya gitu. Nah, iya. Jadi di hari penciptaan hari pertama Tuhan membawa 10 penciptaan. 2-nya adalah air dan angin. Kenapa angin meniup air? Kenapa? Karena waktu itu masih semua dunia ini air, dan untuk menimbulkan daratan maka Tuhan harus mengeringkan sebagian daerah yang mau dikeringkan dengan apa wadahnya, perantaranya, yaitu angin. Itu adalah instrumen Tuhan. Tuhan tidak pernah melanggar hukum alamnya loh yang dia buat. Betul, ya? betul. Jadi hukum alamnya gimana? Angin fungsinya apa? Buat ngeringin. Ya udah, angin ngeringin itu
air sehingga timbullah daratan. Itu yang dimaksudkan. Nanti kita lihat bagaimana angin yang dipakai oleh Hashem oleh Tuhan untuk apa? Untuk membuat belah laut merah terbelah. Itu pakai angin juga. Nah, jadi itu maksudnya begitu. Bukannya roh Allah seperti roh genderuwo atau roh susana itu kan apa namanya? Apa namanya? Yang susana apa namanya? Seakan-akan keluar masuk berubah-ubah. Nah, ini kayak pocong melayang-layang itu enggak itu benar ruah kalau bahasa Arab tuh angin. Maka tadi saya tadi kekal kan, makna kekal, karena kekal itu yang saya pahami Bang Billy dalam tauhid ilmu tauhid orang Islam itu makanya begini, kekal itu tidak pernah berubah, kadang ngomong, kadang tidak ngomong, kadang kecil, kadang besar, itu udah berubah-ubah. Ini bukan kekal. Itu sedikit saja dia berubah, dia tidak kekal pada keadaan aslinya, iya kan? Ya benar. Iya. Nah, kadang-kadang orang Islam juga masih memahami seakan-akan Allah itu berbicara. Kalau Allah berbicara, kadang diam, kadang berbicara. Makna kun itu dimaknai oleh orang-orang Islam sebagian seakan-akan Allah itu berbicara kun. Lah kalau dia lagi nggak berbicara kan jadi berubah. Ketika berubah maka itu tidak kekal. Kekal itu dia tetap pada posisinya, tetap pada keadaannya. Bukan Allah kun. Ya, kun itu diartikan otentik naik sinilah otentik. Nanti kita bahas dalam teks asli dan terjemahan yang benar. Otentik. Kata ruah. Kalau otentik mau naik, Umi, saya tak turun dulu. Kebetulan ini ada kerjaan. Saya sudah lama juga di sini. Gantian dengan teman yang lain ya. Oke. Terima kasih ya Umi ya. Jangan bosan-bosan. Saya naik di kombalnya Umi. Umi, terima kasih ya. Bro. Selamat berjuang teman-teman yang ada di komal. Bang Billy, terima kasih ya. Saya turun. Jangan lupa. Assalamualaikum. Jangan lupa di follow akun ini ya bro. Karena ini biar. Siap. Sudah saya follow akunnya Bang Billy. Oke. Iya, jadi otentik kalau mau naik sini nanti kita akan tunjukkan yang benar baik dari secara linguistik bahasa maupun apa yang tertulis di dalam Torahnya sendiri bahwa kata ruah di situ adalah angin gitu. Ya udah otentik naik. Ini nggak ada di sini, nggak ada di list. Ruah bisa diartikan energi nggak Bang Billy? Bisa. Ruah itu memiliki 6 arti. Ada pewahyuan, ada wahyuan, ada semangat. Jadi kita lihat ruah Yakub di situ terjemahan oleh lain benar, ruah Yakub, semangat Yakub gitu. Ya, energi ya, semangat ya. Nanti ada lagi di dalam kitab Ayub ruah El, ya semangatnya Tuhan. Jadi nggak pernah dikatakan ruah Elohim itu adalah seperti hantu layang, seperti Casper itu hantu melayang-layang itu, enggak gitu. Iya. Kalau di Islam Bang Billy, ya, itu kalau saya yang pahami, kalau saya bicara Islam nanti barangkali nanti ada beda paham dengan teman-teman. Saya memahami bahwa makna roh itu adalah suatu energi. Roh itu energi, semangat. Ya memang sama seperti itu. Bahkan ketika bicara nur Allah itu perumpamaan Allah seperti nur itu juga saya katakan nur adalah satu energi juga, cahaya itu energi dalam ilmu fisika juga. Jadi udah naik, takut banget lu otentik, udah sama gua aja kemarin lu udah babak belur, apalagi sama Bang Billy. Naik lah, jangan banyak alasan. Kadang disangkanya oleh orang-orang cahaya Allah itu cahaya seperti terang seperti ini, seperti cahaya dimaknai seperti cahaya, lalu di sana Tuhan itu bercahaya gitu. Nah, kalau dia bercahaya itu gimana? Cahaya itu sebelum ada kata ini bicara, sebelum ada cahaya itu sendiri bagaimana? Maka tidak akan kekal. Ketika dimaknai cahaya itu terobsesi dalam pikiran manusia, dia adalah cahaya seperti yang kita ketahui, cahaya itu, maka kekekalan Tuhan itu dinafikan. Ya. Nah, karena cahaya yang dimaksud adalah bukan cahaya seperti ini, tapi adalah energi itu sendiri ya, energi. Ya, kita lihat kalau ngomong soal cahaya ya, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, pertama kali dia menciptakan terang.
Tuhan berfirman, berfirmanlah, jadi Tuhan berfirman jadilah terang, dan terang pun itu jadi. Jadi Tuhan itu cuma ngomong doang, jadilah terang, terang jadi. Itu gak usah pakai lama-lama, dia cuma ngomong doang jadi. Itulah Tuhan. Nah, terang yang di hari pertama itu berbeda dengan terang di hari keempat, yaitu benda-benda penerang langit, beda. Gitu. Nah, diceritakan di dalam Midras, terang yang di hari yang pertama itu adalah terang di mana orang bisa melihat dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lain. Nah, kurang lebih begitu ya, gambaran dari terangan Midras dari our ancient knowledge. Kita diberitahukan begini, terang ini akan disimpan sekarang sudah disimpan bagi apa? Bagi orang-orang sadik, orang-orang soleh di waktu yang akan datang. Itu di alam haba. Ada bahasa begini Bang Billy, ketika kita melihat orang soleh, wajahnya terang. Maksudnya apakah terang itu seperti yang kita lihat cahaya ini? Kan bukan. Ya, kan? Betul. Ini kadang-kadang juga orang masih memahami secara umum, nggak tahu Islam, nggak tahu dia Kristen, memahami makna cahaya itu seperti cahaya yang ada di otak kita. Ya. Musa dari kalau kita lihat Moshe Rabbeinu, begitu dia habis turun dari Gunung Sinai menerima Torah, ada 3 ayat yang diterima oleh Musa. Pertama adalah 2 loh batu, kedua adalah Torah 5 kitab Musa, ketiga adalah Misfah, yaitu Mishnah. Nah, waktu dia turun tuh mukanya bercahaya. Nah, kita lihat nanti di mana malaikat maut itu nggak berkutik lawan Musa, ya, malah dikejar-kejar sama Musa, mau dihajar. itu ada ceritanya, itu nanti kita bahas ya. Musa ngejar-ngejar malaikat maut ya kan, Tuhannya Oten malah dikalahkan sama malaikat maut. dibawa ke atas tembok lagi dicobai. ditenteng iblis ya. Atau udah itu ya. Jadi terang di situ ya. Makanya kalau memahami Torah ini pertama harus tekstual dulu, baru konteks. Nah, dan kita sudah memiliki para hakam atau ulama-ulama Yahudi yang lebih belajar dari kita, sudah hidup ratusan tahun yang lalu, dan mereka memahami Torah, dan itu menjadi acuan kita untuk memahami apa-apa detail-detail yang tidak dijelaskan di dalam Torah. Makanya ada oral Torah, yaitu tradisi yang dibawa oleh Musa dari Sinai turun ke bawah. Itu namanya Midras dan juga Mishnah. Itu oral Torah. Ya, misalnya gini, kalau engkau sudah tiba di tanah yang diberikan kepadamu, dan engkau menyembelih korban sesuai yang aku tunjukkan di sini. Loh, bagaimana cara menyembelihnya? Nah, ada di dalam oral Torah, yaitu pisaunya mesti tajam, binatangnya nggak boleh stres, tidak boleh disembelih di sebelah binatang lainnya, dan motongnya itu nggak boleh harus segera mati gitu, dipotong 1, 2, 3 untuk ayam ya, 1, 2, 3 gerakan itu harus sudah mati binatangnya, nggak boleh. Kalau dia sampai udah disembelih terus dia, berarti ada kesalahan di dalam penyembelihan. Jika dia itu nggak mati atau dia lari gitu, berarti itu udah nggak boleh dimakan lagi kalau udah begitu. Iya betul. Ini kalau saya dengar penjelasan Bang Billy, tanpa mau dan rasa hormat ya, dengan penjelasan Bang Billy ini justru mungkin ada beberapa hal yang berbeda antara Islam dengan apa yang Bang Billy sampaikan. Tapi secara umum ini justru saya menjadi bertambah yakin bagaimana bunyi Quran bahwa baik Torah, ya kan, secara penjelasan bukan secara nas, baik Torah maupun Quran diturunkan dari Tuhan yang sama ya. Nah, tetapi berbeda ketika kita mendengarkan penjelasan dari orang-orang Kristen. Ini kok seperti dia mengaku satu keturunan Ibrahim, tetapi penjelasan yang mereka berikan ini jauh dari apa yang diajarkan oleh Ibrahim itu sendiri ya. Kalau kita baca nih ayat yang
diadopsi atau diikuti oleh Yakub dan seterusnya sampai kepada Musa kan, itu kan jelas bahwa mereka bertuhan kepada Tuhan yang sama ya. Begitu juga di dalam Islam dikatakan bahwa kita itu mengikuti milah Ibrahim, bertuhan pada Tuhan yang sama begitu. Ini penjelasan Bang Billy itu menambah satu keyakinan saya, bertambah keyakinan saya. Berbeda ketika kita bicara dengan orang Kristen, ini malah entah berantah kemana begitu ya. Maaf ini kalau ada Ibu Sinta itu ya, supaya Bu Sinta juga coba raah lagi kitab Bu Sinta, belajar lagi, bila perlu belajar jangan kepada orang Islam, belajar juga kepada ahli-ahli Taurat itu, kepada Bang Billy coba itu. Saya bernarasi demikian ada karena ada orang Kristen di sini kan, supaya Bu Sinta, Ibu atau Abang ini cobalah belajar dengan benar. Itu ginting asumsi, Bang Alfat. Itu ginting asumsi itu. Yang mana? Karena saya Sinta. Oh cowok ya, nggak jadi deh. Nggak jadi. Itu ginting itu, ginting. Berpikir yang objektif saja. Berpikir yang yang mudah saja lah ya. Ini pun belajar juga Alkitab kita ya. Follower Yesus ikut aja naik ke atas terus kita diskusi, jangan dibawa. Jangan percaya pembodohan publik Billy. Aku membodohkan apa? Tadi aku semua bawa ayat loh. Oh dari ayat, bohongin di mana? Kita kan begini Bang Billy. Bumi ini satu ya, bermula dari Adam yang satu ya. Tentu Tuhannya satu ya kan? Betul. Adam terlahir sudah bersunat, jangan lupa itu ya. Adam dibuat sudah bersunat, dibuat oleh Tuhan udah bersunat. Kenapa? Karena sunat itu adalah lambang kesempurnaan. Iya. Betul. Banyak nabi-nabi yang terlahir sudah bersunat. Noah sudah bersunat. Apalagi Nabi Muhammad juga sudah bersunat. Kenapa? Nabi Muhammad juga sudah bersunat. Masa? Iya. Ada dalilnya? Ada. Beliau. Coba dibacakan. Jadi Nabi Muhammad itu sudah disunat. Ada yang mengatakan ketika bahwa sebelum dia lahir, ketika dia lahir itu sudah disunat oleh Allah. Supaya Allah sudah memperlihatkan auratnya Nabi Muhammad begitu. Waduh, dibawa kejang-kejang nih, nggak masuk akal Billy. Ngawur kau Billy. Ya nanti kalau saya sampai rumah saya nggak bisa open cam. Kalau saya udah bisa open cam, saya kasih lihat kamu ayatnya di dalam Torah kami. Hal-hal yang tersembunyi itu milik Yahudi memang. Ya, Midras itu kan Torah yang diberikan Moshe kibiat Torah misine umusara le usua ko isolis kenem uskenem le nabi langsung kita kedola Tanaim dan sampai dengan saat ini. Jadi Torah itu dari Musa terus turun dari Adam bahkan. Dari Adam Hawa turun Adam, Set, Enos turun sampai Noah. Dari Adam sampai Noah 10 generasi, dari Noah sampai Abraham 10 generasi. Itu Torah. Makanya kenapa Abraham tahu sunat itu kok di situ bukan di hidung atau di kuping. Dari mana itu tahunya? Itu. Terus memilih bagaimana kepercayaan terhadap Isa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Neflos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Billy, ini dalam umat Islam ini kan percaya akan adanya Isa alaihissalam ya. Nah, menurut Bang Billy atau dalam keimanan Bang Billy ini terhadap Isa atau yang mereka anggap Yesus itu, ya, itu bagaimana? Apakah dia itu ada ataukah tidak ada atau bagaimana? Oke, kalau ditanya Yahudi tentang Isa itu tidak masuk Nabi karena pertama Nabi di dalam kitab kami sampai kepada Maliaki saja, itu tidak ada Nabi Isa gitu, atau Nabi Muhammad tidak ada. Kalau jadi gitu, karena dalam kita cuma sampai Maliaki dan ada dalil ayat berbunyi begini. Lokam Isa kemuzewat Nabi Muhammad tetemunatu. Tidak ada Nabi yang seperti Musa di mana? Di Israel. Kenapa? Yang menerima pewahyuan dengan sangat jelas. Moshe Rabbeinu ketika dia menerima Torah tidak ada perantara, bukan lewat
malaikat, tidak gitu. Betul. Nah, Itu di Islam juga diimani itu. Nah, kita lihat kitab tiga varian kitab ini yang mewakili tiga kepercayaan, yaitu Torah, Injil, dan Quran. Kita lihat dari sejarahnya. Torah pewahyuan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan sendiri kepada Musa. Ada dalilnya. Nah, Kristen, kitab Injil, apakah itu tentang dari Tuhan? Tidak. Dari mana? 40 tahun kemudian baru ada itu kitab, ya, baru ada. Dan yang paling tertua dari kitab Gospel atau Injil adalah kitab Markus. Itu. Nah, bagaimana dengan Quran dalam dalil kitabnya? Apakah itu 40 tahun kemudian baru ditulis atau pewahyuannya diberikan oleh wakil Tuhan, yaitu malaikat? Kan kita bisa lihat gitu. Nah, kalau ini tidak ada perwakilan atau tidak ada pewahyuan lewat malaikat, sama sekali tidak ada. Jadi dari situ kita bisa melihat. Gitu. Iya, memang di dalam Islam begini, Bang. Di dalam Islam, Musa alaihissalam itu digelari dengan kalamullah. Gelarnya adalah kalamullah. Artinya orang yang langsung berbicara dengan Allah, ya. Dia tidak tanpa perantara menerima wahyu. Iya, tapi dia tidak melihat, ya, jangan salah paham, ya. Itu di dalam Islam itu diimani. Maka di Islam itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan tidak dianggap Islam ketika tidak membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik. Jadi yang disebut orang takwa di dalam Islam adalah orang yang beriman kepada yang gaib, dia mendirikan sholat, dia mengimani kitab-kitab yang datang kepadamu, mengimani Quran, dan mengimani juga kitab-kitab bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Torah, Zabur, Injil. Harus itu di dalam Islam. Jadi Islam itu datang bukan untuk memusuhi nabi-nabi sebelumnya, untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Itu di dalam Islam itu begitu. Bahkan di dalam Islam ada yang mengatakan bahwa Musa itu indallahi wajihan. Kalau Musa dikatakan wajihan fid dunya wal akhirah, sama-sama kalimat wajihan fid dunya wal akhirah kepada Isa alaihissalam, indallahi wajihan kepada Musa alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang terkemuka di sisi Allah kepada Musa alaihissalam. Di mana ada Allah, di sisinya Musa itu terkemuka. Indallahi wajihan. Itu Islam itu harus mengimani itu. Itu adalah bunyi dari salah satu ayat Al-Quran yang harus diimani dalam Islam. Gitu. Nah, kalau kepada Isa alaihissalam itu wajihan fid dunya wal akhirah. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi lebih besar Musa, karena Musa itu bahkan sebelum dunia ini ada, ya. Kalau Musa tadi di dunia wal akhirat dan akhirat, kalau Musa itu bahkan sebelum dunia ada, karena dia terkemuka indallahi wajihan, di sisi Allah dia terkemuka. Berarti sebelum ada dunia dia terkemuka, itu kepada Musa alaihissalam. Dan Islam mengimani itu. Qurannya Musa itu tidak ditemukan. Hasem itu kalau kita baca nggak ada yang tahu kuburannya Musa sampai sekarang. Kenapa? Karena kalau sampai tahu itu bisa